Hai Hai guys. guys. Hai guys, di video kali ini aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh Tara, suamiku. Siapa namanya? Coba perkenalkan diri dulu dong. Piko. Perkenalkan diri dulu. Gue suaminya Prilly. Gimana? Gue Teto. Biasa dipanggil Piko. Dan ini Miko. Iya, jadi kalau misalnya nanti kalian denger pik mik gitu, jangan bingung ya. Itu panggilan kita. Gue panggil dia Piko, dia panggil gue Miko. Oke, sekian ceritanya. Jadi gini, di Instagram aku tuh banyak yang follow dan DM, pokoknya nanya-nanya kan, aku balas-balasin tuh. Terus mereka tuh merasa termotivasi gitu loh sama cerita kita, karena kita tuh kan bukan, ibaratnya kita kan bukan orang punya yang orang kaya yang punya yang kesini tuh dengan gampang gitu guys, ya kan, nggak gitu, tapi ternyata kita bisa. Jadi tuh kita tuh awalnya udah dari kita liburan tuh tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2000 Koko umur 1, 2019. Mau dua dia. Iya, 2019. Ya. 2019 tuh kita berlibur ke New Zealand, mengunjungi Arya, mengunjungi adik gua. Terus dari sejak kita pulang dari New Zealand sampai kita berangkat kemarin, itu tuh Teto tuh selalu bercita-cita pengen ke New Zealand. Aku pengen tinggal di New Zealand suatu saat nanti. Iya kan? Iya. Bener-bener, kamu mau kemana? Nggak mau kemana-mana, mau liburannya ke New Zealand lagi. Aduh, enak kali ya hidup di sana. Pokoknya diomongin terus dari 2019 itu tuh dicita-citakan terus guys. Sampai akhirnya kita beberapa kali ikut itu ya, seminar beasiswa gitu ya. Iya, beasiswa dari Indonesia, kedutaan Indonesia apa gimana sih itu? Nggak ngerti deh. Program gitu deh, program beasiswa. Pokoknya kita tuh pengen banget ke New Zealand, tapi kita nggak punya uang. Intinya gitu, kita nggak punya uang. Dalam pikiran kita tuh dulu, kenapa kita nggak sampai nanya ya, nggak maksudnya nggak pas kemarin kita akhirnya mau kesini kita nanya berapa sih kira-kira yang dibutuhin. Waktu itu kita cuma mikir doang ya, kayaknya mahal deh. Enggak sih, udah tahu cuman kayaknya berat deh, nggak ada duitnya, jadi ya udahlah, kayak cuman diangan-angan aja nggak sih dulu. Pokoknya intinya kita mikir nggak bakal mampu lah gitu. Terus makanya kita cari cara gimana ya biar bisa ke sana tapi nggak pakai duit gitu. Terus kita cari-cari beasiswa, kita sering ya 2-3 kali kita ke sana ya. Iya. Cuman yang bikin akhirnya nggak jadi itu karena kalau beasiswa itu kita kuliah dibiayai, cuman begitu lulus harus balik ke Indonesia. Jadi kerja di Indonesia ya nggak sih? Jadi nggak bisa kerja di sini, nggak bisa kerja di sini. Iya, jadi setelah selesai kuliah tuh kalian harus memajukan Indonesia gitu karena sudah dibiayai, harus mengabdi. Terus habis itu harus pulang. Akhirnya Teto nggak mau karena tujuannya pengennya tinggal menetap. Gitu. Cuman dulu sih kebayangnya cuman Queenstown sih. Dulu ke Invert tuh kayaknya nggak lama. Iya, ya. benar. Kita bayanginnya Queenstown sebenarnya. Iya, karena kan kita lamanya di Queenstown tuh. Waktu itu kita 2 minggu ya, Pek? 2 minggu total. 2 minggu, kita di Invert tuh kayak cuma 2 hari ya? 3 hari. 2-3 hari lah, pokoknya kita lama di Queenstown, terus kita pindah ke Invert tuh cuma mau tahu aja ke Invert tuh cuma mau pengen lihat rumahnya Arya doang, iya, gitu. Tempat kuliahnya, ya kotanya kayak gimana sih? Nggak terlalu menikmati kotanya sih. Nggak terlalu menikmati karena sepi banget ya, lebih sepi dari sekarang. Lebih sepi dari sekarang. Lebih sepi dari sekarang, jadi pokoknya cita-cita kita tuh kita mau tinggal di Queenstown, kita mau Queenstown gitu-gitu ya. Pengennya gitu. Tapi sekarang di Invert seneng juga, suruh pindah juga nggak mau dia. Iya, enak banget Invert. Itu sepi enak. gitu, karena memang kita nggak dulu di Indonesia juga jarang main malam ya, maksudnya nggak pulang malam kan. Ya kita bukan anak nongkrong sih ya. Iya, jadi bukan kayak di sini nggak ada tempat nongkrong sampai malam, nggak ada tempat nggak masalah gitu buat kita. Kan ada yang udah gue nggak bisa di Invert, terlalu sepi kayak nggak ada kehidupan. Justru kita happy. Ya cuman mungkin teman-teman aku yang masih muda-muda agak bosan sih kayaknya sih. Iya. Cuman kalau yang berkeluarga oke sih. Iya benar-benar. Terus akhirnya kemarin itu akhirnya jadi tuh karena kan Arya lagi liburan ke Indonesia. Terus pas dia udah deket-deket mau balik lagi ke sini, itu kita belum ada rencana ya, Pik? Belum. Dimas, kita temenin Dimas. Kita aku kan Iya.
Oke, kamu. Enggak. Dimas tuh lagi ketemu sama Agent kampus ya? ya orang kampus Kampus yang ya. orang kampus di sini yang ada di Indonesia, lagi ketemuan gitu cuman buat nanya-nanya. Abis itu kan dia tuh kerja, gue nyusul tuh ke tempat ketemuannya nyusul, cuman dengerin doang ikut dengerin doang. Terus gue tanya, emang berapa sih biaya kuliahnya gitu kan. Terus Sekian gitu. 19.600 per tahun. Ambil bachelor lagi. 19.600 tuh berapa? 196 juta. Nggak nyampe 200 juta. Terus langsung telepon, Pik, kok cuman nggak nyampe 200 juta ya? Bisa ini kita pinjem. Gue pikirnya gitu. Kita KTA aja kan? Iya. Kita KTA aja, bisa lah kita dapet lah plafon 200 juta. Kita mikir gitu tuh. Udah. Habis itu terus akhirnya udah nekat aja tuh, kita langsung proses gitu. Iya, mulai hari itu kayak udah diteror terus nih gue tiap hari. Ini hitung-hitungan mulu si Prilly. Soalnya dia nggak ngurusin apa-apa kan guys. Iya. Bener-bener semuanya tuh gue yang ngurusin, bener-bener nggak ada yang Hitung-hitungan ngurusin. semua surat-surat. Apapun tuh. Karena aku udah pusing kerja. Iya, karena dia udah pusing kerjaan, stres di kerjanya. Apa namanya? Jadi semuanya tuh gue yang urus. Itu langsung sejak hari itu tuh. Wah, udah deh, di bulan apa tuh? Setiap hari. Coba tonton video gue yang pertama kali awal-awal tuh. Itu aku masih mikir kayak bisa nggak ya? Ya coba dulu deh. Pertama coba tes Inggris dulu. Iya, tes dulu. Tes Inggris dulu tuh, PTE. Aduh, itu belajarnya ya? Ingat? Itu juga dia nggak belajar kan? Yang belajar dia terus dia ceritain. Iya, tau nggak? Dia tuh sebegitunya. Itu yang belajar gua, karena gua kan. Aku belajar mungkin sehari 2 hari. Soalnya dia tuh orangnya nggak bisa disuruh-suruh, bisa bete, bisa marah. Jadi gue pikir gimana ya? Gua aja yang belajar. Jadi gue yang belajar. Terus gue ajarin dia, tuh nggak jelas banget nggak? Tapi gue bukan siapa-siapa ya, maksudnya bukan nggak jago juga, tapi gue yang belajarin, Pik, nanti kamu jawabnya gini gitu caranya. Itu nggak mau terulang lagi. Iya. Males banget tuh. Panjang banget ya itu. Panjang banget, terus melelahkan bikin sih, maksudnya nggak melelahkan sih, maksudnya kayak paspor panjang aja stepnya. Iya, paspor. Ini banyak deh, kalian lihat deh di video video gue yang pertama tuh, itu ada semua tuh dari tes Inggris sampai kita bikin paspor, sampai Apply kampus juga itu menyita pikiran juga ya. Iya. Hasilnya lama, nunggu visa apalagi. Kampus udah diterima, ntar visa nggak terima jadi. Terus biayanya nggak mahal guys, biaya visa. Iya, bayar visa. 4,3 juta. Itu aku doang ya? Kamu, Koko, sama Kembara semuanya karena student visa itu 4,3 juta. Dan gua itu karena gua apply working visa itu 7 juta guys. Itu dia paling mahal. Kacau banget. Terus guys, percaya nggak, sampai di saat dia udah dapet offer of place dari kampus, itu tuh kita belum tahu mau bayar kuliah pakai apa guys. Kita cuma ada satu sumber tuh jual mobil sama BPJS lagi. Iya sih. Pokoknya kita kalau keterima jual mobil. Iya, pokoknya kalau keterima kita jual mobil kita. Mobil terus cairin BPJS gitu. Cairin BPJS padahal kan kita belum resign ya. Gue masih kerja, dia masih kerja, kan maksudnya duitnya kan berarti nggak ada di tangan kan. Pokoknya di hari offer of place keluar itu kan berarti kita harus bayar kuliah tuh. Berapa hari itu jatuhnya ya? Ya pokoknya harus langsung karena kalau nggak kita nggak bisa ngajuin visa kan. Iya benar. Di hari offer of place keluar guys, nih paginya nih dikabarin udah keterima ya. Itu siangnya dibawa pulang pagi udah mobil. Dibawa pergi udah mobilnya guys, beneran sumpah. Sedikit belum sempat sedih-sedihan ya, maksudnya belum sempat perpisahan. Foto-foto doang ya. Cuman seadanya doang, bener-bener. Kan kita kan kerjanya di bank ya, di KPR kita punya banyak nasabah gitu kan. Jadi ada nasabahnya dia yang showroom mobil. Jadi kita, Pak, mau nggak Pak gini-gini, langsung kasih fotonya gini-gini. Oke, deal. Bapaknya datang ke rumah, bawa mobilnya, kita transfer duitnya. Udah. Besoknya kita bayar tuh ya? Besoknya kita bayar itu cuma juga masih kurang. Itu juga masih kurang setengahnya kan, akhirnya kita minta pinjam dulu. Sponsor orang Penyelamat bangsa, orang tua. Jadi kita bilang ya nanti kita ganti pakai uang BPJS kalau udah cair. Jadi BPJS cair nanti kita ganti. Yang penting kita bayar kuliah dulu gitu. Soalnya kita kayaknya termasuk orang nekat ya. Maksudnya nekat sih. Maksudnya dalam segala hal gitu. Iya, kalau aku ngobrol sama orang kantor juga gila lu berlibat gitu. Iya, apalagi kita udah berkeluarga.
udah punya 2 anak gitu, kayaknya mungkin keputusan yang berat nggak sih kalau yang orang harus pikir-pikir. dipikirin banget ya. Cuman memang keputusan ini sih ternyata lebih baik nggak sih sejauh ini daripada untuk anak-anak, untuk Prilly, untuk Miko. Soalnya guys, bener-bener ya, kita kan apalagi dia tuh bener-bener kerja tuh tersiksa gitu loh. Gue ngelihatnya tuh males kerja, kalau pagi tuh mau kerja rasanya tuh bete terus ya bangun pagi tuh kayaknya pokoknya hari Minggu udah stres gitu, Senin udah nggak beres deh, pokoknya udah nggak beres. Lebih sebenarnya jadi nggak stres sih, cuma jadi lebih nggak peduli aja sama urusan kantor nggak. Pokoknya ya kantor ya datang aja udah, pulang aja udah, nggak mau best effort begitu. Iya, jadi buat perusahaannya juga nggak bagus, buat dianya juga nggak bagus, pokoknya moodnya tuh nggak bagus deh gitu. Terus gue juga di kerjaan sebenarnya aku biasa aja sih ya di kerjaan, cuman ya udah gini loh guys, kan kita di Indonesia tuh ada banyak fasilitas ya, kayak ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Pay Later, ada Kredivo, maksudnya digampangin gitu, kita mau beli apapun tuh digampangin. Nah itu tuh jebakan gitu, bener-bener ya fix setiap malam tuh dia sih. Kerjaan gue tuh kan punya buku nih, gue tuh anaknya masih manual banget kan, jadi semuanya tuh gue tulis kartu kredit tagihannya berapa, terus Shopee Pay Later berapa, terus GoFood kita udah berapa, kayak gue tulis lah semuanya. Itu tuh gue stres, udah sampai di titik anjir gue mesti gimana lagi ya, gue stres banget nih, uangnya dapet dari mana ya, maksudnya kita kan gajinya segini aja ya, maksudnya kita di bank kan ya gajinya ya segitu aja gitu, jadi berharap naik banget tuh kayaknya nggak mungkin, jadi nggak nolong gitu, nggak nolong keuangan. Itu tuh udah sampai di level yang gue bener sakit kepala, yang kayaknya gue bisa sakit deh kalau dia udah bilang nanti kamu sakit kalau kayak gitu terus. Bener-bener tiap malam tuh gue duduk, gue ini gimana ya, kira-kira kapan lunas ya, kira-kira ini bayar ini tiba-tiba bayar besok ini, jatuh tempo ini lagi. Iya ini bayar dari mana ya, inget lagi. Dia selalu Mik besok jatuh tempo ini, terus dapat duit dari mana ya gini. Iya maksudnya, tapi kita puji Tuhannya kita nggak pernah telat bayar, kita nggak pernah pinjem orang ya. Iya, kita concern sama BI checking, iya, kita concern soalnya kan kita di bank. Nah karena kita kerja di bank, jadi kita concern banget sama BI checking. Gue nggak mau kredit pinjol kita nggak pernah pinjol, macet juga jangan sampai, nggak mau telat sehari pun bayar tagihan, terus nggak mau utang ke orang gitu yang kita kenal nggak enak gitu kan. Jadi pusing banget gimana caranya udah, terus akhirnya ya udah gue semakin yakin ya, dengan hitung-hitungan juga sih, dengan hitung-hitungan juga kalau kita pindah income-nya kurang lebih segini buat bayar kuliah, segini gitu. Iya, gue udah hitung-hitungan. Emang apa ya, nggak nutup, tapi at least gue nggak stres kayak gini kan. Maksudnya kalau gue resign, kalau gue pindah ke sini kan berarti BPJS cair, BPJS gue cair. Misalnya kita akan ada uang sedikit buat nutup. Ya bukan gini deh, ngepas nggak sih? Kita bisa ngebayar full, cuman nggak kurang gitu. Iya, dengan kurang. Pindah tuh kita nggak kurang. Jadi akhirnya sekarang guys, puji Tuhan kita udah mau hampir 4 bulan di sini, udah banyak yang kita bisa lunasin. Puji Tuhan banget. Ya nggak semuanya lunas, cuman maksudnya terbayar deh, dan gue nggak pusing, itu intinya. Dan gue nggak stres. Jadi setiap kali gue gajian, karena gue gajiannya per 2 minggu, dia gajiannya per minggu, jadi bisa, intinya tuh keuangan tuh better lah. Jadi menurut gue ini keputusan yang tepat, yang mudah-mudahan selalu tepat. Dan nggak ngerepotin orang tua ya. Nah itu dia. Gue karena gue keseringan nggak punya duit, jadi sering ke rumah nyokap, ke rumah orang tua, mau beliin ini, mau tolong ini doang, mau pizza. Nih gue ceritain ya guys, si anak gue tuh kan nggak bisa makan nasi, dia tuh sukanya yang gede, dia makannya tuh roti, burger, pizza yang kayak gitu-gitu. Kecuali nasi. Makanan orang normal dia enggak deh. Yeah. Itu kan mahal ya guys. Jadi setiap kali dia pengen pizza, Koko pengen pizza.
100.000, 150.000. Ya kan, Pizza Hut tahu kan harganya kan 100.000. Bisa sehari sekali tuh dia. Ini. Iya, bisa hampir setiap hari. Kalau Coba pokoknya dihitung. ganti-gantian pizza, McD itu pasti di ke rumah pupung, ke rumah nyokap gue minta bayarin pupung, pasti kita kayak gitu. Jadi kita pikir aduh kita nggak bisa nih kayak gini terus merepotkan. At least kalau gue pergi ke sini meskipun di sini kita struggle, kita nggak ngerepotin lagi. Iya, pengennya kan. Iya kan, gitu. maksudnya kita miskin di sini nggak apa-apa dah, miskin di sini tapi nggak ngerepotin yang, Iya. iya kan, nggak ngerepotin orang tua gitu. Terus ayo ceritain yang kamu ceritain kemarin yang terharu. Oh ya, iya. Jadi memang kerja di begitu sampai di sini kan, aku berapa hari ya? Seminggu begitu sampai sini aku apply kerjaan dapet di Domino's delivery guy ya. Dan itu wah kerjanya enak nih delivery. Dan begitu kerja mungkin seminggu 2 minggu belum berasa apa ya, cuman begitu udah 2 minggu tiap pulang tuh bisa bawa pizza gitu. Oh ini lu kerja hari ini lu bawa pizza aja, bikin pizza. Jadi setiap hari tuh ya kalau aku kerja setiap hari pasti bawa pizza kan, minimal 1-2 pizza gitu. Kalau kerja lebih dari berapa jam gitu kan? Lebih dari 3 jam atau ngelewatin jam makan siang atau ngelewatin dinner itu pasti boleh bikin pizza. Nah kadang aku kan ngelewatin dinner aku nggak bikin, pulang kerja bisa bikin 2 gitu, jadinya bisa bawa 2. Jadi kayak gitu. Dan itu juga udah menolong keuangan juga nggak sih? Kalau di sini beli pizza tuh palingnya berapa sih? $5, $6 gitu ya mungkin. Kalau lagi pizzanya Koko mungkin yang nggak murah banget gitu, $6 lah, 60.000 gitu ya berarti ya, 60.000-an gitu. Dan itu gue udah nggak usah mikirin makan Koko lagi, setiap hari gue udah bisa. Karena dia kan tuh kalau kerja di Domino's tuh selain delivery, selain jadi driver tuh harus bisa bikin pizza juga ya. Maksudnya utamanya delivery, cuman kita harus bisa ngelakuin semuanya gitu. Jadi dia sendiri yang bikin pizza buat anaknya. Jadi nih gue sama Teto nih kalau malam nih, kalau misalnya kita masih bangun ngobrol masih suka gitu. gelap-gelap sambil tiduran gitu. Gila Mik, kita udah di sini ya Mik, masih kayak gitu. Masih gitu. Gue kadang kalau lagi di jalan gitu ngantar pizza nih, hanya gue nyetir nggak di Indonesia nih. Beneran gak sih, gue kadang suka mikir aja sih, aku suka mikir sih kadang. Iya, terus kemarin baru beberapa hari lalu dia cerita, aku suka terharu Koko bisa makan pizza, terus aku bisa setiap hari bawain pizza, kayak aku bersyukur banget kerja di Domino's. Iya, kayak Koko cuma bisa makan pizza terus kok ya dapatnya kerjanya di tempat jual pizza gitu kan, kayak aneh-aneh enggak gitu, gimana gitu ya kayak. Iya guys, dia masih suka merasa mimpi, kita tuh masih suka ngobrol yang ini tuh nyata kan gitu. Iya, jadi gue bisa bawain makanan tanpa mengeluarkan uang gitu. Kadang bisa bawa banyak gitu buat serumah juga kan. Iya, bisa bawa serumah terus. Wow. Iya. Itu salah satu rezeki buat Koko. Salah satu yang kita syukurin lah ya, terutama buat Koko ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi sih? Oh, kuliah. Iya, tugas banyak banget memang. Ya kalau buat gue sama Dimas kan sama nih ngambilnya construction. Jadi memang kalau Dimas basicnya udah ada lah ya, dia di adik gue di Indonesia kerjanya juga di di bidang construction. Iya masih relate lah. Iya masih relate. Kalau Teto jadi begitu dia kemarin mulai kuliah tuh kayak gue udah familiar nih sama materinya, dia udah tahu, dia bisa ngikutin. Ya gue mungkin agak struggle juga sih awal-awal. Pertama mata kuliahnya di luar bidang gue, karena kan gue ekonomi. Terus kedua bahasa juga, jadi 2 kali cerna gitu. Oh ini lagi ngomongin tentang ini, gue harus translate lagi gitu. Belum lagi kalau ada pertanyaan atau gue mau nanya harus mikir dulu, jadi kayak lebih nggak usah nanya deh, nanya Dimas aja gitu. Iya. Apalagi guys ya. Ya mungkin nggak cuma kita, mungkin di sana di Indonesia banyak yang punya masalah yang sama kurang lebih. Tetap semangat guys, bisa diniatin, dicita-citakan. Terus kita juga mikirnya susah ya, nggak bisa ya, cuman kita maksa sih, kita ngoyo. Kita ngoyo orang bokap nyokap gua aja sampai terakhir masih udahlah nggak usah. Kamu ntar gimana, kan mereka tahu ya keuangan kita di Indonesia kan. Ntar kamu gimana di sana, lebih ke keuangan gitu, lebih takutin keuangan bisa nggak kita ya.
kalau misalnya kita nggak bisa pun kita nggak ngerepotin mereka lagi. Ya untungnya di sini udah ada adiknya Prilly udah dandet, jadi kita ngerepotin dandet. Enggak sih. Ntar mau denger kamu repotin gitu. Enggak guys ya kita. Ya, gitu. Ya salah satu poin plus juga ada dandet di sini. Aku kuliah juga ada Dimas. Kerja di Domino's, bawa pizza banyak. Untungnya. Iya. Jadi siapa tahu kalian punya rencana mau ke sini, ya diniatin aja. Diniatin, didoain. Dihitung-hitung juga. Dihitung-hitung juga. Ya menurut gue sih apa yang kalian keluarkan akan balik modal sih di sini. Iya. Iya. Apalagi kalau kalian masih single, maksudnya belum berkeluarga. Kita kan mahal karena show money kita berempat. Oh iya, show money sih. Cuman kalau untuk di sininya kayak kita yang udah berkeluarga nih, kayak ada Prilly bisa kerja full time. Jadi gue yang kerja part time itu benar-benar uang gue fokus untuk membiayai kuliah gue dulu. Jadi untuk 1 tahun ke depan gue harus mendapatkan uang 19.600 kira-kira untuk bayar uang kuliah tahun depannya. Nah untungnya kalau ada Prilly masih bisa bantu gitu. Untuk biaya hidup, kalau ada kekurangan biaya kuliah masih ada Prilly. Nah kalau yang single gimana nih? Kayak Dimas gini mungkin. Iya, makanya kemarin di video sebelumnya kan aku bilang emang kalian tuh kalau yang single harus punya saving. Oh iya. Iya, kalau harus punya tabungan. Soalnya kalau bawa anak-anak juga sebenarnya nggak usah banyak dipikirin nggak sih? Daycare juga nggak bayar, sekolah juga nggak bayar. Iya, sekolah gratis, daycare gratis 4 jam. Nah itu yang bikin lebih irit di sini karena untuk anak-anak kita. Oh iya, kita kemarin juga mikir karena kalau mau masuk SD kan guys di Indonesia itu uang sekolah. Kita udah bayar uang sekolah tuh ya. Kita udah bayar. Kita udah rencanain ini, udah jalanin ini, cuman kan kita gambling kan. Jadi gue udah bayar pendaftaran Koko udah untuk tahun ini ya, untuk tahun depan. Untuk tahun ini Juni tahun ini kan dia masuk. Gue udah bayar uang pangkal ya. Iya. Berapa belas juta gitu. Udah bayar ya udahlah. Angus ya? Angus, udah nggak bisa gimana lagi. Oh, iya. Kayak gitu. Iya, tapi ya udahlah, udah terjadi dan kita udah ya mudah-mudahan kita terus happy ya Pik. Maksudnya kita nggak mau takabur juga sih. Kita happy sekarang, mudah-mudahan kita akan selalu happy, anak-anak happy, yang penting itulah. Sejauh ini menikmati. Sejauh ini menikmati kan masih. Sejauh ini menikmati. Ya udahlah, segitu cerita dari kita. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian guys bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Iya. Kalian cita-citakan aja, pikirin, niatin gitu. Ini tanya-tanya dia nih kalau hitung-hitungan, kalau tanya-tanya dia. DM aja. DM aja. Iya, boleh kan. Ya udah. Oke guys, segitu dulu. Thank you banget udah nonton video ini. Semoga bisa cepat bikin video lagi setelah ini. Oke guys, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.